Shalom adik-adik sekolah minggu. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tante dan guru-guru sekolah minggu semuanya berharap adik-adik sekolah minggu suka ibadah sekolah minggu dan sudah siap hari ini untuk ibadah sekolah minggu. Karena hari ini Tante Yanti akan bercerita tentang Nabi Nuh. Tetapi sebelumnya, mari lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat pagi hari ini, kami boleh bangun kembali dan kami boleh mengingat bahwa hari ini adalah waktunya kami untuk beribadah sekolah minggu. Biarlah melalui ibadah sekolah minggu, kami boleh diberkati melalui cerita firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, Tante Yanti di sini akan bercerita di dalam kitab Kejadian pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9. Nanti adik-adik bisa baca ayat-ayatnya di rumah masing-masing ya. Di sini Tante Yanti hanya akan membacakan di dalam pasal 6 ayat ke-9. Firman Tuhan berbunyi, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di hadapan orang-orang di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di sini menceritakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dia adalah seorang yang baik di hadapan Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang suka bergaul dengan Tuhan, dengan berdoa, bercerita kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang jahat, adik-adik. Mereka melakukan kejahatan yang sangat besar, kata firman Tuhan. Dan mereka tidak mau bertobat dan berubah. Sehingga Tuhan marah. Dan Tuhan hendak melenyapkan orang-orang jahat ini dengan mendatangkan air bah yang sangat besar. Tetapi Nuh adalah orang yang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Kapal yang besar yang akan menolong Nuh dan keluarganya terlepas atau terhindar dari air bah yang sangat besar itu. Dan waktu Nuh mulai membuat bahtera itu, Nuh mulai membuat kapal yang besar itu sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan. Orang-orang jahat itu mulai menertawakan Nuh. Mereka mulai mengejek Nuh karena mereka tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan terhadap hidup mereka. Nuh dan anak-anaknya yaitu Ham, Sem, dan Yafet tetap melakukan dengan semangat, dengan gembira, dengan sukacita mereka membangun bahtera atau kapal yang besar. Akhirnya kapal itu selesai dibuat dan Allah menyuruh Nuh juga untuk membawa bersama dengan dia hewan-hewan, binatang-binatang berpasang-pasangan. Ada yang jantan dan juga ada yang betina. Kata Tuhan, supaya hewan-hewan ini terpelihara hidupnya. Dan Tuhan juga menyuruh Nuh untuk membawa bahan-bahan makanan yang diperlukan selama di dalam bahtera itu ketika air bah itu datang. Dan pada akhirnya adik-adik mulailah hujan turun ke bumi yang diizinkan oleh Tuhan, disertai dengan angin. Pohon-pohon mulai ditiup ke kiri dan ke kanan sampai akhirnya pohon-pohon berjatuhan, tumbang ke bawah adik-adik. Dan rumah-rumah pun mulai tenggelam. Barang-barang mulai dibawa oleh arusnya air adik-adik. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang jahat tadi? Orang-orang yang jahat mulai berteriak, tolong, tolong. Karena mereka mulai tenggelam adik-adik, mereka berteriak, tolong kami mau tenggelam, kami hampir mati. Tetapi adik-adik
tidak ada lagi yang bisa menolong mereka. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menolong mereka lagi. Nah, tetapi Nuh dan keluarganya dan anak-anaknya, mereka aman di dalam bahtera itu adik-adik. Mereka aman di dalam kapal yang besar itu. Walaupun air semakin memenuhi bumi sehingga menjadi lautan adik-adik, tetapi Nuh dan keluarganya tetap aman di dalam bahtera itu. Mereka tertolong, mereka terlindungi adik-adik, oleh karena mereka menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang, anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Hujan itu turun selama 40 hari dan 40 malam. Setelah 40 hari dan 40 malam, maka redahlah hujan itu. Tetapi bumi sudah menjadi laut adik-adik. Jadi tidak ada lagi yang hidup. Tidak ada lagi manusia yang hidup. Tidak ada lagi hewan-hewan atau binatang-binatang yang hidup selain yang berada di dalam bahtera itu bersama dengan Nuh. Kemudian terkandaslah bahtera Nuh itu adik-adik di pegunungan Ararat namanya. Firman Tuhan katakan bahwa bahtera Nuh atau kapal Nuh itu terkandas di pegunungan Ararat. Tetapi Nuh dan anak-anaknya beserta istri dan menantunya, mereka masih tetap aman di dalam bahtera itu. Nah, kemudian adik-adik, Nabi Nuh melepaskan seekor burung gagak untuk melihat apakah sudah ada tempat yang kering atau belum. Tetapi burung gagaknya ini hanya terbang, pulang, dan pergi. Terbang, pulang, dan pergi. Itu artinya belum ada tempat yang kering di bumi. Lalu setelah beberapa hari lagi, Nabi Nuh melepaskan 2 kali burung merpati. Yang pertama, burung merpatinya juga kembali adik-adik, karena burung merpatinya tidak mendapatkan tumpuan, tidak mendapatkan pohon di mana dia harus bertengger atau di mana dia harus beristirahat. Akhirnya dia kembali lagi kepada Nuh. Nah, itu artinya airnya belum kering. Akhirnya kedua kali Nuh melepaskan burung merpati. Akhirnya setelah burung merpati ini kembali, dia membawa sehelai daun zaitun yang segar. Nah, adik-adik, dari situlah diketahui oleh Nabi Nuh bahwa air itu telah mulai berkurang dan sudah ada tempat yang kering. Dan setelah menunggu beberapa hari lagi, akhirnya benar-benar kering ya adik-adik. Kemudian Nuh dan keluarganya keluar dari dalam bahtera, dan juga hewan-hewan peliharaan yang masuk berpasang-pasangan dari dalam bahtera itu mulai keluar karena airnya sudah surut dan sudah kering adik-adik. Nah, setelah itu Nuh dan keluarganya sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan, sebagai tanda mereka bersyukur kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai terima kasih. Tuhan sudah menolong mereka, Tuhan sudah melindungi mereka dari bahaya air bah yang menenggelamkan orang-orang jahat itu. Dan pelajaran yang Tante akan sampaikan kepada adik-adik melalui cerita firman Tuhan ini adalah tetaplah menjadi anak-anak yang berbuat baik. Sekalipun
ada banyak orang-orang atau banyak anak-anak yang lain yang berbuat jahat, tetapi adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, anak-anaknya Tuhan Yesus tidak boleh ikut-ikutan berbuat jahat, tetapi tetaplah berbuat baik supaya Tuhan tidak menjadi marah sama kita. Kalau Tuhan sudah marah, Tuhan tidak akan lagi menolong kita. Tuhan tidak akan lagi melindungi kita. Nanti Tuhan akan membiarkan kita, adik-adik, seperti orang-orang yang jahat tadi itu pada zaman Nuh. Mereka jahat, mereka tidak mau berubah, akhirnya mereka ditenggelamkan oleh air bah. Tuhan melenyapkan mereka dari muka bumi. Nah, adik-adik, tidak mau kan seperti orang-orang jahat itu? Karena itu, tetaplah menjadi anak yang baik, baik kepada orang tua, saudara, teman-teman, bahkan orang lain. Kita harus selalu berbuat baik dan juga terlebih harus baik kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus rajin datang sekolah minggu, karena di sekolah minggu kita mendapatkan tentang kebenaran yang mengajarkan kita tentang yang baik dan yang jahat. Yang baik itulah yang dilakukan, yang jahat tidak boleh. Dan juga nasihat-nasihat yang baik dari orang tua harus didengarkan. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum Tante Yanti tutup di dalam doa cerita firman Tuhan hari ini, Tante akan mengajak adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi bersama-sama lagu Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan tutup ibadah pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang selalu berbuat baik seperti Nabi Nuh yang selalu hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Kami juga anak-anak sekolah minggu mau dan rindu untuk menjadi anak-anak yang baik. Biarlah firman yang kami dengarkan pagi hari ini kami boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang minggu ini supaya kami boleh diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan kami boleh berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu berikutnya. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.